UGM tegaskan tidak wajib perlihatkan ijazah Jokowi, ini pendapat ahli dan teman kuliah Jokowi. Jokowi kuasai UGM dan Polri buat hajar penuduh ijazah palsu. Guys, banyak loh yang menyayangkan kenapa masalah dugaan ijazah palsu Jokowi itu harus sampai naik ke kepolisian. Bahkan, kalau menurut Ahmad Khozinuddin dari tim advokasi inti kriminalisasi akademisi dan aktivis, Jokowi itu udah pinjam kekuatan UGM dan Polri buat habisi para penuduh ijazah palsu. Padahal, Jokowi sendiri nggak pernah tunjukkan ijazahnya yang asli ke publik. Ahmad juga menilai meski udah ditangani polisi, banyak rakyat yang masih nggak percaya sama keaslian ijazahnya Jokowi. Apalagi, aslinya tuh sejak 2022 lalu, udah banyak loh yang minta Jokowi tunjukkan ijazah asli, tapi berakhir di penjara 6 tahun, kayak yang dialami Sugino Raharja dan Bambang Tri dengan tuduhan sebarkan ujaran kebencian. Nah, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai saling begitu ya cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Barreskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Kita ke informasi lain, Saudara. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan mosi tidak percaya kepada rektornya, Ova Emilia. Mosi tidak percaya itu dinyatakan BEM UGM karena pemerintah saat ini dianggap tidak berpihak pada rakyat. Mosi tidak percaya dinyatakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kepada rektornya sendiri, Ova Emilia. BEM UGM mengaku kecewa kepada rektor karena dianggap tidak berani menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto menyebut, pemerintahan saat ini banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Sementara mahasiswa yang mengkritik kerap mendapatkan intimidasi dari aparat. Di sisi lain, Saudara, Rektor UGM yang diharapkan mau membantu perjuangan mahasiswa dalam mengkritik pemerintah justru tak berani bersuara. Mesti tidak percaya kepada rektor, kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Dan atas itu, inilah ekspresi kekecewaan kami. Mosi tidak percaya kepada rektor UGM, yang tidak akan kami cabut rasa ketidakpercayaan kami sebelum rektor melayangkan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan dan keinginan UGM untuk menyelamatkan rakyat. Barreskrim itu periksa UGM, kok itu terjadi? Satu orang beda tanda tangan. Udah Mas, UGM udah periksa pihak rektorat, perpustakaan, arsip. Bentar. Jadi Anda bilang periksa dong, udah diperiksa. Saya lanjutkan ya. Makanya up to date juga Mas ya, gitu. Kalau berbicara skripsi, itu UGM yang berwenang. Kamu jangan kuat-kuat suara kau sini, dengar saya. Suaramu kok kuat? Udah, oke. Gitu. Bentar dulu. Saya lanjutkan kajian ilmiah saya ya. Kau usah so hebat kau. Biasa aja kau ngomong. Udah. Ya? Oke. Udah. Oke. Silakan Pak Risman. Oke. Yang diklaim ijazah, makanya saya bilang, yang diklaim ijazah Jokowi oleh kader PSI dengan katakan ini ijazah Jokowi asli. Sebagai peneliti, kita harus menjawab itu. Klaim di media sosial, langsung kita analisa error level analisis, mempelajari distribusi kompresi data di setiap region citra digital dan didapati potensial edit, gitu loh. Makanya kita menjawab, justru kita ingin membantu masyarakat. Hei, yang diklaim kader PSI itu kalau lewat analisa maka palsu. Dan pakai algoritma deepfake menggunakan neural networks atau AI, itu hampir 70% probabilitas palsu.
Dan berdasarkan tampilkan di situ kajian ilmiahmu, Bentar. bukan nomor-nomor gitu loh. Jadi biar rakyat Indonesia juga lihat. Di X sudah ada di situ. Yani Paris Gitu loh. Itu Jadi analisa kita saya. bisa menguji. Artinya begini, kalau kajian kalian itu benar, itu laporannya itu naik terus naik sidik. Ini di SP2 Lit loh sama Ya bentar Baris Krim dulu, Mabes saya Polri. sampaikan dulu. Itu kesimpulanmu. Bentar ya. Bukan itu nyatanya, bukan kesimpulan saya. Baris Krim Lanjut, Polri biar menghentikan pintar itu. kau. Ini saya- Kau bidang yang saya. biar belajar Oke. terhadap hukum Baik, gitu loh. baik. Jangan ajari saya. Oke. Oke, saya lanjutkan, Pak. Kalau kita berbicara hukum, coba kau baca pasal 1888 KUH Perdata, bunyinya apa? Nggak tahu. Kalau kau Udah, nggak ya, tahu ya, dibilang ya. situ, Saya lanjutkan. Saya bahwasanya nggak mau tahu. bukti surat itu Saya nggak haruslah mau tahu. asli. Kenapa? Ya, Saya nggak kalau mau tahu. fotokopi Ini itu ilmiah tidak ini. memiliki nilai Woi, pembuktian. ilmiah ini. Apa kau? Di sini juga ada medan, Bos. Saya lanjutkan ya. Kau orang udah. Batak sini juga Batak. Saya lanjutkan. Oke. Bukan oke. kau aja yang kencang suaranya. Ketika polisi melalui Lapor Polri sudah menyimpulkan dan sudah menampilkan berbagai data, lalu kemudian Anda punya data sendiri, artinya Anda meragukan hasil Lapor Polri dan itu hal yang besar, Mereka sendiri punya konsekuensi hukum. mereka sendiri ragu dengan hasilnya. Mereka sendiri ragu. Iya. Tahu dari mana? Loh, kenapa nggak disajikan tuh semua bukti itu, dipoto-foto? Bahkan termasuk ijazah Pak Joko Widodo. Maksudnya barangnya ada di meja gitu. Barangnya semua, dokumen yang disita berikut Tidak ada dengan kemarin. skripsi, berikut Ya. dengan ijazah ditampilkan di Menurut depan. Anda itu ragu gitu? Ya itu menunjukkan keraguan. Jadi makanya kami menuntut ijazah yang kemarin dibandingkan itu nomor berapa? Ijazah itu clear tidak? Sekaligus bahkan nih di kesempatan ini saya jawab tadi pertanyaan Prof. Firman ya gitu. Harusnya UGM kan yang menjawab. Sayangnya Prof. Firman, ketika kami datang resmi ke UGM pada tanggal 15 April itu resmi. Diterima oleh Wakil Rektor 1 Prof. Wening Udasmoro. Diterima oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan ya Dr. Aris Sujiwo ya. Kami diberikan skripsi. Pak Karli, saya tanya dengan Bang Desmond, ini skripsi asli atau tidak? Asli, bukan kopi, bukan salinan, asli. Oke, asli ya. Oke, setelah itu kami, karena yang memberikan juga Wakil Rektor, itu kami periksa Pak Karli, dan itu saya tunjukkan pada ILC beberapa waktu yang lalu. Ketika kita lihat skripsi itu, nggak ada yang namanya lembar pengujiannya, nggak ada. Lembar pengujian, kami tanya, saya tanya, Dr. Rismon tanya, Prof, ini lembar pengujiannya mana? Kaget dia, nggak ada ya? Ada rekamannya Pak Karli. Dia bilang itu kaget, semua terdiam. Tiba-tiba ada seseorang bilang, punya saya ada. Namanya Samiruddin Barurito. Mau ditunjukkan ke kami pun, waktu itu Prof. Wening masih bertanya, ingat gak Pak Rifan? Izin dulu pada pemiliknya, boleh nggak itu? Kami izin untuk memotret. Dan itulah ternyata setelah kami lihat, memang ada lembar pengujiannya. Bukan milik Jokowi, milik Samiruddin. Tapi itulah terjadi kesalahan juga yang kami ketawa. Kita semua tahu kalau UGM adalah kampus terbaik di Indonesia. Namun, akhir-akhir ini kata-kata terbaik itu sepertinya sangat-sangat diragukan ya. Hanya karena mereka membela seorang yang bernama Joko Widodo. Integritas ilmiah sebuah kampus, apalagi yang terbaik, adalah hal yang seharusnya dijunjung tinggi dan dinomor satukan dalam sebuah institusi. Sebuah lembar pengesahan yang tak biasa ini ditunjukkan kepada publik dan dinyatakan bahwa ini adalah dokumen asli. Padahal semua kita tahu dengan mata telanjang pun kita sudah memahami teks yang tertulis di situ bukan merupakan teks pada zamannya, atau bisa kita anggap dokumen itu adalah dokumen yang lebih baru. Pada tahun 1985, zaman itu adalah zaman mesin ketik, entah itu manual ataupun elektrik, dan yang paling terkenal di zaman itu dan paling bagus adalah IBM Selectric 2, dan di situ fontnya hanya memuat Courier dan Prestige Elite. Sementara itu Times New Roman itu muncul sebagai tulisan untuk dokumen ketika Microsoft Word Windows itu diluncurkan sekitar 1992. Memang font legendaris Times New Roman itu diciptakan pada tahun 1931, tapi nggak langsung masuk ya ke dalam dokumen-dokumen resmi seperti skripsi maupun dokumen-dokumen bisnis lainnya, dan bahkan terbilang mustahil untuk
digunakan di dalam mesin ketik. It is a relatively cheap typeface to print out compared to other typefaces. Back in the day when printers started becoming a thing, they were very expensive. So one had to be economical in their Jelas ya, fakta ini sudah memberikan sebuah jalan ya untuk memastikan bahwa dokumen itu bukanlah berasal dari tahun 1985, melainkan hasil ketik ulang di era digital ini. Saya sudah lihat, saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang fotokopinya asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang kapan meriksa? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu. Lebih kurang waktu kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya mesti menjaga integritas. Oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Kita pelajari, terus oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan. Oke. Nah, terjadi diskusi malam waktu itu. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja tidak. Tapi hasil kajian kami ditunjukkan pun tidak akan selesai. Jadi ada beberapa kajian waktu itu ya. Pertama, secara hukum tidak ada kewajiban kita untuk menunjukkan. Karena ini sesuatu yang dikecualikan. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 dan 19, plus jangan lupa ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ijazah masuk dalam PDB. Lalu kedua, kalau ditunjukkan, apakah menyelesaikan masalah atau menambah persoalan? Lalu kita hitung, wah ini ditunjukkan hanya untuk menjadi besar. Ketiga waktu itu, kita melihat kalau ditunjukkan kasihan untuk pejabat-pejabat yang lain. Karena dengan akhirnya jadi presiden kan, setiap orang komplain, kok saya curiga kamu bukan warga negara Indonesia, tunjukkan. Saya curiga dengan ijazah kamu, tunjukkan. Sebagai contoh. Jangan sampai juga nanti suatu saat Pak Wapres zaman Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Kiai Haji Maruf Amin, itu Anda bukan sekedar beliau kan Ibnu Khaldun sama Ponpes Temuyunang. Nanti dipersoalkan, mana ijazah dari Ponpes Temuyunang yang saya mau lihat. Kalau begitu dibudayakan kan menjadi sesuatu yang tidak baik. Apalagi konteksnya tidak jelas. Tapi kalau penegak hukum yang meminta, kita kooperatif. Saya kasihan kepada saudara Joko Widodo. Yang kedua, saya kasihan juga dengan Bareskrim. Karena hasil dari Bareskrim itu tidak punya nilai apapun kecuali hanya menghentikan deras. Sementara apakah bukti itu bisa untuk menguatkan laporan di Polda? Kagak bisa. Karena proses untuk menguatkan bukti di Polda, berarti ijazah Jokowi harus ditaruh di Polda, disita di Polda, dan dites melalui proses berdasarkan LP oleh Polda meskipun nanti balik ke Bareskrim. Dan barang itu harus tetap berada di penyidik, nanti dilimpahkan kepada jaksa, baru dibawa ke pengadilan. Dan situlah kami nanti akan bertarung. Nanti akan ada gelar perkara. Nanti di sana kami akan ajukan ahli, ajukan saksi, ajukan juga tes-tes yang pembanding untuk men-challenge. Kalau hari ini sebenarnya kita ini butuh bukti, bukan narasi. Mohon maaf, tadinya saya overestimate, saya pikir ya, apa yang mau dilakukan oleh Bareskrim itu seperti apa yang dilakukan oleh Polda Banten. Pengumuman tersangka Charlie Chandra, tersangkanya dipamerin. Atau setidaknya seperti Polda Metro Jaya saat KM50. Pengumumannya penyerangan kepada aparat. Ada pedangnya, ada goloknya, ada senjatanya, dipamerkan. Saya pikir di Bareskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik. Dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi, itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukumnya yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dicoba meminjam otoritas media, diundang 11 orang, kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Karena itu, memang saya challenge. Proses di Polda, ayo lanjutkan. Tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda. Karena kewenangan yang ada di Bareskrim sudah selesai. Penghentian itu hanya pada kasus Dumas. Nggak bisa dong nanti syarat itu, bukti itu akan menguatkan ya fitnah dan pencemaran di kasus Polda Metro Jaya. Nggak bisa, ini perkara yang terpisah. Yang kedua, katanya akan berkoordinasi Bareskrim dengan Polda Metro Jaya. Nggak bisa, harus diproses ulang. Karena ini nomor LP-nya berbeda, prosesnya berbeda. Proses dan prosedur harus diperhatikan walaupun kita sedang menuju substansi yang ingin kita adili. Seorang alumni Universitas Gadjah Mada, angkatan 1985, kembali menyita perhatian publik. Dalam sebuah video yang diunggah di aplikasi X,
dulu dikenal sebagai Twitter, pria paruh baya itu menunjukkan ijazah aslinya. Ia menjelaskan bahwa semua informasi di ijazahnya ditulis tangan, mulai dari nama, nomor induk, hingga fakultas, sesuai format era tahun 80-an. Ia lalu membandingkan dengan ijazah milik mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menurutnya berbeda dan patut dipertanyakan. Tak hanya itu, ia mengklaim Jokowi bukan lulusan UGM dan menyebut ijazahnya palsu. Padahal, jika benar masuk tahun 1980 dan lulus 1985, seharusnya mereka satu angkatan. Video ini langsung menuai reaksi beragam. Sejak diunggah Kamis, 8 Mei 2024 pukul 10 pagi, video telah ditonton hampir 500.000 kali, dibagikan 1.000 kali lebih, dan mendapat 6.000 tanda suka. Ya, ini ijazah saya. Nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya? Ya. Nomor seri ini? Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini, pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan, saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektor? Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Saya alumni UGM. Tahun berapa? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong? Iya. Satu angkatan? Ya kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun atau 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan itu adalah 15007 ini 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian ya, karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris, karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokrodiharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Pikantioso. 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69, dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu, cukup banyak itu, tambah 7 orang kan, dalam satu tahun itu. Jadi saya kira ini sudah jelas, fakultas teknik sudah jelas. Nah kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi, serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayak kesannya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Universitas Gadjah Mada UGM kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk memperlihatkan ijazah asli Presiden Joko Widodo kepada pihak-pihak yang meragukan keasliannya. Pernyataan ini muncul setelah berbagai spekulasi dan tuduhan terkait keabsahan ijazah Jokowi kembali mencuat di media sosial. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan terkait ijazah dan skripsi Jokowi.
Ia menegaskan bahwa Jokowi memang pernah berkuliah dan lulus dari UGM. Ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah asli. Beliau pernah kuliah di sini, teman satu angkatan mengenalnya dengan baik, dan beliau aktif dalam kegiatan mahasiswa, ujar Sigit. Sejumlah akademisi dan teman kuliah Jokowi turut memberikan pandangan mereka terkait polemik ini. Pengamat hukum administrasi negara, Prof. Zainal Arifin, menyatakan bahwa secara hukum, UGM tidak memiliki kewajiban untuk memperlihatkan ijazah asli seseorang kepada publik, kecuali ada permintaan resmi dari institusi yang berwenang. Ijazah adalah dokumen pribadi yang dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada dasar hukum yang mewajibkan UGM untuk memperlihatkan dokumen tersebut kepada pihak yang meragukannya, jelasnya. Sementara itu, Frono Jiwo, teman satu angkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, mengaku prihatin dengan tuduhan yang terus berulang. Kami masuk UGM bersama pada tahun 1980 dan wisuda pada 1985. Saya mengenal beliau sebagai mahasiswa yang aktif dan memiliki selera humor tinggi, ungkapnya. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, menegaskan bahwa pihak universitas memiliki dokumen lengkap terkait perjalanan akademik Jokowi, termasuk ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi. Kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dan dokumen akademik yang menunjukkan bahwa Joko Widodo memang pernah berkuliah di UGM, ujarnya. Dengan pernyataan resmi dari UGM dan kesaksian teman-teman seangkatannya, polemik terkait ijazah Jokowi seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Namun, apakah hal ini akan menghentikan spekulasi yang terus berulang? Hanya waktu yang bisa